Gereja tanpa otoritas rentan terhadap ajaran yang tidak konsisten dengan ajaran iman dari gereja-gereja perdana. Salve, saudara-saudara. Video ini saya tujukan kepada saudaraku yang Katolik sebagai sharing informasi, dalam rangka memperteguh iman kita sebagai umat Katolik. Inilah Vox Veritatis, suara kebenaran. Gereja tanpa otoritas adalah ibarat negara tanpa pemimpin. Nah, saudara-saudara, saya harus menjawab pernyataan-pernyataan dari para polemikus bahwa otoritas di dalam gereja itu hanya ada pada kitab suci. Sedangkan otoritas gereja yang kita maksudkan ini adalah buatan manusia. Jadi, menurut mereka, tidak berotoritas. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahasnya dari sisi Katolik, tentang bagaimana peran sebuah otoritas di dalam gereja Katolik. Tapi seperti biasanya kita akan lihat terlebih dahulu apa-apa saja yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama adalah apa itu otoritas atau pengertian otoritas, siapa yang memiliki otoritas, 3, dasar biblis dan tradisional tentang otoritas, kemudian yang keempat, cara kerja otoritas di dalam praktiknya, apa tujuan otoritas dalam gereja? Apa akibatnya jika gereja tanpa otoritas? Kemudian yang terakhir tentu saja kesimpulan dan sumber-sumber dari tulisan ini. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, apa itu otoritas di dalam gereja Katolik? Otoritas dalam gereja Katolik adalah kuasa yang diberikan oleh Kristus sendiri, yang diberikan kepada para rasul. Dalam hal ini misalnya Santo Petrus sebagai pemimpin para rasul, kemudian diteruskan oleh Bapak Paus dan para uskup untuk mengajarkan dan menguduskan dan memimpin umat Allah dalam kebenaran dan kesatuan iman. Nah, itu pengertian otoritas dalam gereja Katolik. Otoritas gereja berarti kuasa untuk melakukan apa? Mengajarkan iman yang benar, memimpin umat beriman, menguduskan melalui sakramen, kemudian menjaga kesatuan gereja dalam kebenaran. Persoalan otoritas ini bukan hanya dalam hal menentukan sesuatu, bukan hanya dalam hal duniawi, tetapi dalam hal pelayanan dan keselamatan jiwa. Bahwa pelayanan dan keselamatan jiwa itu sangat penting, maka dibutuhkan adanya otoritas yang dapat membimbing umat menuju jalan keselamatan. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Saya kira ini jelas sekali di dalam Lukas 10 ayat 16, berbicara tentang otoritas. Kemudian kita pindah ke poin yang kedua, siapa yang memiliki otoritas? Dalam hal ini di gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, otoritas berada pada 1, paus, atau dalam hal ini uskup Roma. Jadi saudara-saudara, siapapun yang menjadi uskup di Roma, dialah yang nantinya akan menjadi paus bagi seluruh umat Katolik. Paus atau uskup Roma adalah penerus Santo Petrus, pemimpin para rasul, memiliki primat dan otoritas tertinggi dalam hal ajaran dan disiplin gereja. Para uskup dalam persekutuannya dengan Paus sebagai penerus para rasul, bersama Paus mereka memiliki magisterium, yaitu wewenang mengajar iman secara sah. Nah, untuk dua kelompok yang pertama ini, Paus dan para uskup itulah yang disebut sebagai magisterium. Lalu bagaimana hubungannya dengan imam dan diakon? Imam dan diakon itu tugasnya adalah melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh magisterium, yaitulah melayani umat dan bertindak atas nama uskup di dalam hal-hal seperti sakramen dan pengajaran. Apa dasar biblis dari perihal otoritas gereja Katolik ini? Yesus memberikan otoritas kepada Santo Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan memberikan kepadamu kunci surga.
dan seterusnya. Saya pikir ini sangat jelas, saudara-saudara, ini tentang pemberian otoritas dari Yesus kepada Rasul Petrus. Poin yang kedua, Yesus memberi kuasa kepada para rasul, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ini juga berbicara soal otoritas. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Inilah dasar biblis. Sebenarnya masih ada lagi sumber-sumber lain dari Alkitab yang bisa kita bahas tentang ini, tetapi saya hanya mengambilnya cukup 2 saja sebagai pengantar bagi kita. Kemudian masih lanjutan dasar biblis. Ini adalah dasar gereja tradisional. Gereja perdana hidup di dalam struktur. Poin yang ketiga. Kisah para rasul menunjukkan bahwa para rasul memimpin dan mengambil keputusan pada gereja-gereja perdana. Contohnya, Konsili Yerusalem, Kisah para Rasul 15. Kemudian di poin berikutnya, Paulus tunduk pada para pemimpin di Yerusalem. Ini adalah persoalan otoritas. Paulus tunduk pada para pemimpin di Yerusalem. Galatia 2 ayat 1 sampai 2. Kemudian kita pindah ke poin yang keempat. Bagaimana cara kerjanya? 1. Magisterium atau wewenang mengajar. Paus dan para uskup mengajarkan doktrin yang benar. Dalam hal tertentu, Paus bisa mengajar secara infalibel. Nah, ini infalibel ini juga sering dipermasalahkan oleh para polemikus itu, yang mengatakan, kok manusia bisa dikatakan infalibel, tidak bisa salah. Tapi saya harus mengatakan bahwa infalibel ini ada syaratnya. Hanya berlaku untuk pengajaran iman dan moral. Cara kerjanya adalah, Paus itu tidak mengambil keputusan infalibel sendiri. Hanya saja terungkap dari mulutnya Bapa Suci ketika dia duduk di kursi Santo Petrus. Jadi, Bapa Suci itu mengumpulkan para uskupnya karena mereka itu adalah magisterium. Kemudian, satu persoalan iman misalnya, didengarkanlah pendapat-pendapat dari para uskup ini. Kemudian, dari kursi kebesaran Santo Petrus, Bapa Suci lalu kemudian menyimpulkan dan mengatakan, inilah ajaran yang benar tentang hal itu. Nah, dalam hal inilah baru berlaku tentang yang dimaksud sebagai infalibel. Jadi tidak berlaku untuk semua hal, tapi hanya berlaku untuk persoalan iman dan moral saja. Kemudian cara kerja yang kedua adalah melalui konsili ekumenis. Rapat seluruh uskup sedunia bersama Bapak Paus, misalnya Konsili Vatikan. Konsili Vatikan I, Konsili Vatikan II, itulah contohnya. Membahas ajaran dan disiplin gereja secara kolektif. Cara kerja yang berikut adalah para uskup dan paus berkumpul untuk membahas disiplin gereja secara kolektif. Kanon hukum gereja adalah aturan tertulis yang mengatur kehidupan umat dan tata kelola gereja. Dalam hal ini gereja Katolik. Jadi seperti itu saudara-saudara cara kerjanya. Kemudian poin yang kelima, apakah tujuannya otoritas ini mestinya ada di dalam sebuah gereja? Jadi saudara-saudara, apabila sebuah gereja ingin bertahan sampai pada zaman kekal, maka seharusnya dia mempunyai otoritas di dalam gereja tersebut. Sebab tanpa otoritas, gereja tersebut bisa terpecah-pecah, terserak-serak menjadi ribuan bahkan puluhan ribu perpecahan. Tujuan otoritas ini bukan untuk mendominasi. Ini juga sering disalahartikan bahwa gereja Katolik itu adalah tunduk pada paus, tunduk semata tanpa ada akalnya, tanpa ada logikanya, tunduk begitu saja. Bukan seperti itu maksudnya saudara-saudara. Bukan untuk mendominasi tetapi untuk menjaga kebenaran iman. Kita umat Katolik percaya bahwa para magisterium itu berada di bawah bimbingan Roh Kudus ketika akan menetapkan dan menjaga suatu kebenaran iman Katolik. Kemudian di poin yang kedua, tujuan dari otoritas gereja adalah melindungi kesatuan gereja. Bukan tanpa sebab saudara-saudara, bahwa fakta saat ini sudah terjadi perpecahan-perpecahan di dalam gereja, bahkan puluhan ribu perpecahan.
Mengapa demikian? Karena gereja-gereja ini tidak memiliki otoritas untuk mengatakan ini salah, ini tidak benar, ini yang benar. Sehingga masing-masing berjalan sendiri, tidak puas di sini, bikin lagi gereja satu. Tidak puas di sini, bikin lagi gereja yang satu. Sehingga begitulah seterusnya. Di dalam gereja Katolik ada otoritas yang melindungi sehingga gereja akan tetap senantiasa berada di dalam satu kesatuan. Poin yang ketiga, melayani keselamatan umat. Tujuan utama otoritas adalah melayani keselamatan umat. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, sekarang kita pindah ke poin yang keenam. Apakah akibatnya apabila sebuah gereja tidak mempunyai otoritas di dalamnya? Satu, timbul banyak penafsiran Alkitab yang bertentangan. Memang saudara-saudara, bahwa Alkitab itu adalah ajaran yang diilhamkan oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, tidak semua yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah clear bagi kehidupan umat manusia. Maka Alkitab itu harus ditafsirkan. Siapa yang menafsirkan supaya tidak muncul pertentangan penafsiran, itulah yang disebut otoritas gereja. Nah, persoalannya sekarang ketika sebuah gereja tidak memiliki otoritas sebagaimana magisterium di dalam gereja Katolik, maka akan terjadilah satu, umat menafsirkan Alkitab masing-masing menurut sudut pandangnya. Terjadi perpecahan doktrin bahkan dalam isu-isu yang sifatnya fundamental seperti Tritunggal, baptisan, keselamatan, ekaristi, dan moralitas. Saya kasih contoh misalnya. Akibat tidak adanya otoritas, maka di gereja-gereja lain timbul perbedaan pendapat tentang baptisan. Ada yang mempersoalkan harus dicelupkan, ada yang mempersoalkan harusnya hanya dipercik saja. Termasuk juga soal ekaristi. Ada denominasi yang percaya bahwa di dalam ekaristi itu Yesus sungguh-sungguh hadir. Ada juga yang mengatakan itu hanya simbolis semata. Nah, kalau sudah begini saudara-saudara, artinya sudah terjadi dualisme keyakinan yang seharusnya sifatnya fundamental. Inilah akibatnya apabila gereja tidak mempunyai otoritas. Contoh yang paling sederhana saudara-saudara, dari satu kitab suci yang sama, tetapi menimbulkan munculnya ribuan penafsiran yang berbeda-beda. Akibat penafsiran yang berbeda-beda ini, muncullah denominasi aliran-aliran yang berbeda-beda di seluruh dunia. Itulah akibat apabila tidak mempunyai otoritas. Besok-besok kalau ada yang mengatakan Alkitab itu hanya 50, adakah yang mau keberatan dengan jumlah itu? Siapa orangnya? Atas otoritas siapa dia bisa keberatan bahwa itu tidak benar? Lain halnya kalau di dalam gereja Katolik jelas bahwa ada magisterium yang memegang otoritas. Akibat yang kedua adalah gereja kehilangan kesatuan dalam iman dan praktik. Muncul praktik yang berbeda-beda karena tidak ada otoritas yang mengatakan ini praktik yang benar. Tidak ada otoritas yang berwenang mengatakan ini praktik yang salah. Itulah akibat dari tidak adanya penjaga kesatuan iman. Gereja mudah terpecah belah, dan itu sudah terjadi, sulit mempertahankan kesatuan liturgi, ajaran moral, dan pengajaran sakramen. Akibat yang ketiga adalah sulit menangkal ajaran sesat. Ketika muncul ajaran-ajaran baru, siapa yang akan mengatakan bahwa itu adalah ajaran sesat? Tidak ada lembaga yang menentukan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang menyimpang. Ajaran-ajaran yang baru dan menyimpang mudah sekali diterima karena tidak ada patokan resmi. Akibat yang keempat adalah gereja kehilangan kesinambungan dari para rasul. Yang saya mau katakan adalah sejak gereja-gereja lain mengatakan kami tidak mengakui otoritas gereja Katolik Roma, maka pada saat itulah sebenarnya mereka terputus dari gereja para rasul.
Gereja tanpa otoritas tidak bisa menjamin bahwa ajarannya setia pada ajaran para rasul. Terbukti, saudara-saudara, seperti yang kita sebutkan tadi, muncul ajaran-ajaran yang berbeda-beda untuk satu hal yang sama, yang sifatnya fundamental, yang sifatnya akidah, saudara-saudara. Dalam gereja Katolik, suksesi apostolik menjamin pewarisan ajaran yang otentik dari zaman para rasul sampai sekarang tetap sama. Gereja tanpa otoritas rentan terhadap ajaran yang tidak konsisten dengan ajaran iman dari gereja-gereja perdana. Itulah konsekuensi atau akibat yang keempat dari tidak adanya otoritas di dalam gereja. Nah, di bagian yang terakhir, saudara-saudara, adalah kesimpulan dari apa yang kita sudah bahas tadi. 1. Otoritas dalam gereja Katolik berasal dari Kristus sendiri. 2. Bukan soal kuasa dunia, tapi soal pelayanan dalam kasih dan kebenaran kepada seluruh umat beriman. Gereja tanpa otoritas akan menghadapi perpecahan dan sudah terjadi. Penafsiran yang bertentangan, kehilangan kesatuan, dan terputus dari ajaran para rasul. Secara objektif kita harus mengatakan bahwa gereja yang tidak punya otoritas adalah gereja yang terputus dari ajaran para rasul. Mengapa? Karena peluang untuk terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang ajaran para rasul, dan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Maka otoritas yang diwariskan dari Kristus adalah penjaga iman yang sejati di dalam gereja Katolik. Sekarang kita sampai pada bagian yang terakhir. Pembicaraan kita ini bukan sekedar omong-omong seperti di warung kopi, maka saya cantumkan juga sumbernya, dari mana sumber yang kita bahas tadi. Saya persilakan Anda untuk ambil screenshot dari tulisan ini dan Anda bisa mencari sendirinya supaya Anda tidak mengatakan saya sekedar omong-omong doang, saudara-saudara. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga video ini ada manfaatnya, terutama bagi saudara-saudara yang beragama Katolik. Semoga ada pencerahan dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.